Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Ayu Wardani dengan NIM 2003211000052. Saya dari Prodi Agribisnis kelas C, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas komoditas unggulan yang ada di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Melati Jasminum sambak merupakan jenis tanaman florikultura yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Bunga melati di Indonesia dikenal sebagai bunga nasional dengan sebutan puspa bangsa karena bunganya yang berwarna putih bersih dan mempunyai aroma khas yang sangat harum sehingga menjadikan bunga melati sebagai komoditas spesial. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu penyuplai bibit melati di Indonesia. Kabupaten Bangkalan memiliki areal luas lahan yang terluas dibandingkan kabupaten yang lain yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Bangkalan merupakan sentra bunga melati di Provinsi Jawa Timur dan dikenal dengan melati Rato Epu. Kelestariannya dipertahankan oleh masyarakat dengan merangkainya menjadi sebuah produk, yaitu ronse melati. Untuk kondisi existingnya, yaitu Kecamatan Burneh merupakan sentra bunga melati yang ada di Kabupaten Bangkalan. Jumlah tanaman melati yang ada di Kecamatan Burneh sebanyak 2.016.780 pohon dengan total produksi sebesar 20.212.800 kg dan jumlah produktivitasnya sebesar 0,60 setiap pohonnya. Pengembangan usaha tani melati Rato Epu mempunyai prospek yang cerah, mengingat permintaannya yang selalu meningkat. Kebutuhan melati untuk bunga tabur dalam negeri mencapai 288 ton per tahunnya. Saat ini hasil produksi melati Rato Epu berkisar 10 kg per hektar per harinya, sehingga produksi dalam 1 tahun hanya 180 ton per hektar. Usaha tani melati masih dikerjakan secara tradisional dan perkembangan luas areal pun relatif stagnan. Menurut Dinas Pertanian dan Perkebunan 2010, petani tercatat hanya melakukan penyulaman tanaman sebanyak 10.000 batang sejak tahun 2007 silam, sehingga adanya peluang tersebut belum tertangani dengan memadai. Padahal menurut Departemen Penataan Ruang, jumlah areal potensial yang belum termanfaatkan di Kabupaten Bangkalan seluas 97.000 hektar. Melati Rato Epu merupakan varietas unggul yang berasal dari Kabupaten Bangkalan. Saat ini areal hamparan pertanaman melati Rato Epu terletak di Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan luas areal 50 hektar. Tanaman melati di Bangkalan merupakan varietas lokal yang sudah diusahakan oleh masyarakat setempat lebih dari 75 tahun silam. Melati Rato Epu mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan varietas melati lainnya, yaitu keharuman 4 kali lebih harum dari varietas melati lainnya. Tangkai yang lebih besar sehingga mudah dirangkai dan mahkota bunga yang lebih besar. Keunggulan komoditas melati di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan yaitu aroma bunga sangat harum. Yang kedua, warna bunga putih bersih. Ketiga, ukuran tangkai bunga besar dan panjang sehingga mudah untuk dirangkai. Keempat, ukuran mahkota bunganya besar. Kelima, produksi tinggi 30 ton per hektar dan per tahunnya. Dan yang terakhir, pertumbuhan tanamannya itu cepat, mulai berbunga 5-6 bulan dari stek. Permintaan adalah faktor penentu kelangsungan bisnis. Tanpa permintaan tidak mungkin sistem bisnis dapat berjalan dengan baik. Pengembangan agribisnis mengimplikasikan perubahan kebijakan di sektor pertanian, yaitu produksi sektor pertanian harus lebih berorientasi kepada permintaan pasar. Tidak hanya pasar domestik tetapi juga pasar internasional. Selain itu, pola pertanian harus mengalami transformasi dari sistem pertanian subsistem yang berskala kecil dan pemenuhan kebutuhan keluarga ke usaha tani dalam skala yang lebih ekonomis. Kedua hal tersebut merupakan keharusan jika produk pertanian harus dijual ke pasar dan jika sektor pertanian harus menyediakan bahan baku bagi sektor industri.
Hal ini dilakukan untuk menarik minat investasi dalam usaha tani melati Rato Ebu agar produksi bisa mengimbangi kebutuhan pasar yang tersedia. Informasi dari aspek finansial yang berisi informasi tentang biaya investasi, modal kerja, cash flow, dan biaya operasional yang terdiri dari fixed cost dan variable cost sangat dibutuhkan. Setelah penyusunan ikhtisarnya, biaya investasi dalam usaha tani selanjutnya dapat diteruskan dengan melakukan analisis secara finansial. Harga bunga melati tahun 2004 di Bangkalan sangat berfluktuasi antara 3.000 hingga 200.000 per kilogramnya, tergantung permintaan dan ketersediaan produk. Pada saat kebutuhan bunga tabur dan bunga rangkaian semakin meningkat dengan adanya pesta pernikahan maupun upacara keagamaan, maka harga bunga akan meningkat juga. Sedangkan saat permintaan menurun, maka harga akan turun drastis. Peluang yang dapat ditawarkan untuk menangani permasalahan saat harga turun yaitu mengolah bunga melati ini menjadi bahan industri. Hal ini dapat dilakukan bila mana telah jelas pasar yang akan menerima hasil produk olahan tersebut. Kemudian produk bunga melati Rato Ebu yang ada di Desa Tunjung digunakan sebagai bunga melati tabur dan bunga melati rangkai atau ronse melati. Bunga melati tabur biasanya digunakan untuk ziarah kubur dan untuk sesaji pada upacara adat dalam masyarakat. Sedangkan bunga melati rangkai digunakan untuk upacara pernikahan. Oleh karena itu, bunga melati yang mekar atau tergolong kelas 3 tidak dibeli oleh pembeli sehingga harus dibuang oleh petani. Pemasaran bunga melati di daerah ini memiliki karakteristik yang unik. Petani melati Rato Ebu melakukan penjualan hasil panennya setiap hari. Harga yang diperoleh petani terhadap bunga melati yang dipanen sangat berfluktuasi, bahkan fluktuasi harga dapat terjadi dalam hitungan hari. Permasalahan komoditas melati di Kecamatan Burneh ini, yang pertama, banyaknya produsen ronse melati menimbulkan persaingan. Yang kedua, petani jarang melakukan pengendalian hama dan penyakit. Strategi yang digunakan untuk merebut pangsa pasar dapat berasal dari persaingan harga dan perbedaan bentuk. Salah satu analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui pemasaran ronse bunga melati Rato Ebu adalah dengan menggunakan analisis SCP, struktur, konduk, dan performance. Kemudian di sini ada strategi atau solusinya berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Strateginya harus melakukan yang pertama, menganalisis struktur pasar ronse bunga melati Rato Ebu, yang kedua menganalisis perilaku pasar, dan yang ketiga menganalisis kinerja pasar. Kemudian untuk pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara pemantauan dengan menggunakan pestisida selektif atau menggunakan pestisida nabati seperti serbuk biji nimba, biji sirsa, biji srikaya dengan tingkat konsentrasi 30-60% mampu mengendalikan serangan Palpita unionalis. Dan untuk yang terakhir di sini ada teknik budidaya untuk proses penanamannya, yaitu pengolahan tanah dilakukan hingga tanah menjadi gembur. Kemudian dibuat lubang tanam dengan panjang, lebar, dan kedalaman 30 x 30 x 30 cm. Alur pada lubang tanam diisi kompos ataupun pupuk kandang yang telah matang. Jarak tanam menggunakan ukuran 40 cm x 80 cm. Kemudian ada proses pemupukan. Untuk proses pemupukan ini pupuk dasar dengan pupuk kandang 10 ton per hektarnya, pupuk susulan dengan urea 300 kg plus SP 36 300 kg plus KCL 100 kg per hektar per tahunnya yang diberikan 3 bulan sekali. Dan untuk pengairan, proses pengairan dilakukan intensif sesuai kebutuhan tanaman dan kondisi kelembapan tanah. Pada musim kemarau dilakukan setiap hari, terutama saat tanam hingga tanaman umur 1 bulan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu perkembangan komoditas unggulan, yaitu komoditas melati di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.